yang terjadi di 3 provinsi di Aceh, Sumbar dan juga Sumut. Iya. Semoga kita bisa bangkit lagi gitu ya. Dan saya rasa ini bukan hanya bencana alam tapi lebih dari itu, yaitu adalah kami sebut sebagai bencana kebijakan gitu. Proses bencana yang terjadi di Sumatera ini sekali lagi saya tegaskan sebagai puncak gunung es yang kita hadapi. Karena selama ini kita abai dengan banyak gejala di bawahnya itu yang menyebabkan itu terutama dari proses perizinan gitu ya yang tidak mengindahkan mana yang boleh dan mana yang enggak lah gitu ya. Dengarlah nyanyi sunyiku, bait risauku, rindu terpendamku, menyala dalam hayatku, duka padamu, luka padaku, saling lebur, menghalau awan mendung, kemanusiaan itu seperti terang pagi, rekahkan harapan, menepis kabut gelap. Hai Mindshifters, welcome back to Mindshift bareng gue Kavin Sultan. Kali ini kita mau ngomongin satu topik yang cukup panas ya pada beberapa bulan kebelakang nih. Karena beberapa saat terakhir kita menyaksikan lewat sosial media saudara-saudara kita yang di Sumatera terkena dan terdampak oleh banjir dan longsor yang cukup signifikan di sana. Bukan cuma sekali, tapi berulang-ulang kali. Rumah-rumah hilang, lenyap, listrik dan jalan putus, sekolah terhambat, ekonomi menjadi lumpuh. Banyak sekali resource di sana yang tidak bisa didapatkan lagi. Pertanyaannya, ini murni bencana alam, yakin? Atau seberapa banyak sebenarnya faktor manusia yang ikut memperparah? How significant it is? Hari ini kita ngobrol-ngobrol bareng Transparency International Indonesia buat ngebongkar semuanya. Dan ngebongkar dan mengupas-ngupas satu isu krusial, korupsi iklim. Halo Kak Lalu Henry Bagus. Salam Halo kenal. Kak, salam kenal. Ya, beliau adalah panggilannya Kak Henry ya berarti. Kak Henry, iya Kak Henry. Ya. Kak Henry ini adalah peneliti Natural Resource and Economic Governance dari TII ya, Transparency International Indonesia. Apa kabar Kak? Sehat, alhamdulillah. Ya, semoga dalam keadaan baik ya. Ya. Kak, sebelum kita lanjut ngobrol nih, bisa perkenalkan diri dulu mungkin dan jelasin sedikit tentang TII ini apa sebenarnya? Iya, terima kasih Ya. Kavin. Sebelumnya nih podcast ada slogannya nggak ya? Slogannya apa ya? Kita karang aja nih sekarang on the spot. Mind shift, shift your mind gitu Oh, aja okay. gitu ya. Shift your mind. Oke. Yoi, gitu ya. Sikat. Ya. Silakan Kak. Ya, halo Mindshifter ya. Iya, Oke, Mindshifters. halo Mindshifter semua. Perkenalkan saya Lalu Henry Bagus, biasa dipanggil Henry. Saat ini bekerja untuk Transparency International Indonesia pada Departemen Natural Resource and Economic Governance. Jadi tugas saya sehari-hari itu melakukan penelitian, kemudian advokasi kebijakan seperti itu. Transparency International Indonesia sendiri sudah berdiri di Indonesianya sejak tahun? Iya, jadi kalau kita tarik gitu ya kepada era reformasi, itu adalah menjadi tonggaknya sih sebenarnya. Okay. Karena after reformasi itu Transparency International Indonesia itu berdiri sekitar tahun 2000. Jadi kalau sekarang itu 25 tahun. Dan Transparency International itu sebenarnya adalah chapter dari Transparency International yang ada pusatnya di Berlin. Oke. Kemudian Transparency International itu punya chapter-chapter di negara-negara sekitar 120 negara dan salah satunya itu di Indonesia. Apa yang pertama membuat Kak Henry bergabung di TII? Pertama mungkin karena
minat saya di bidang ini ya, bidang sumber daya alam ini yang sudah lama sejak zaman kuliah gitu. Ya. Terus kemudian kepedulian saya dengan integritas yang semakin menurun gitu. Dan saya melihat bahwa ternyata ketika kita ngomongin integritas itu nggak cuma persoalan publik yang di sektor-sektor politik gitu ya, tapi erat kaitannya juga ke kehidupan kita yang lebih besar lagi, ke sumber daya alam segala macam seperti itu. Jadi saya bergabung di TI karena itu sih, ketertarikan saya di situ untuk ngomongin integritas di sektor-sektor ekstraktif. Kak, banyak yang bilang banjir di Sumatera itu ya ada pihak-pihak yang ingin mengatakan bahwa ini murni bencana alam, faktor alam aja gitu. Cuaca ekstrim. Ya. Tapi dari kacamata TII sendiri nih, benarkah begitu? Karena kita tidak bisa memungkiri sedang dan masih ongoing nih. Ada satu isu yang mungkin kita semua tahu sedang terjadi di sana, yakni deforestasi gitu. Dan seberapa besar sih sebenarnya peran itu terhadap seluruh krisis ini semua gitu dari kacamata TII? Ya. Sebelum saya mulai mungkin saya ingin mengucapkan turut berduka cita kepada korban yang jumlahnya sangat besar ya ternyata. Iya. Yang terjadi di 3 provinsi di Aceh, Sumbar dan juga Sumut. Iya. Semoga kita bisa bangkit lagi gitu ya. Dan saya rasa ini bukan hanya bencana alam tapi lebih dari itu, yaitu adalah kami sebut sebagai bencana kebijakan gitu. Ya. Kenapa begitu? Karena yang kita lihat sekarang itu adalah puncak gunung es dari apa yang selama ini didiamkan gitu ya. Oke. Kalau kita pinjam analogi iceberg gitu kan, Ya. yang kita lihat itu ya cuma puncaknya aja, Kulit-kulitnya aja lah di atas. di atasnya aja, longsor, banjir bandang itu kalau kita pakai analogi itu. Tapi ketika kita menyelam lebih dalam lagi gitu ya, itu di dalamnya itu ada banyak klientelisme kayak gitu ya. Terus kemudian perjualan rente gitu-gitu. Terus yang nggak kalah penting juga yang harus kita soroti adalah ketika kita menyelam dalam lagi itu adalah ada yang namanya mental model kita yang belum yang harus diperbaiki bersama gitu. Terutama mental model dari para pengambil kebijakan itu sendiri gitu. Maksud dari mental model tuh kayak gimana tuh Kak? Kalau boleh dijelasin kepada Mindshifters. Ya, saya ngambil dari salah satu teori yang kita sebut sebagai teori U gitu ya. Jadi ketika kita menyelam lebih dalam lagi, kita bisa melihat persoalan itu kan. Itu adalah ada namanya mental model yang mental kita itu lebih kepada mental yang ingin seperti mendapatkan keuntungan besar dari sumber daya alam itu sendiri gitu ya. Tapi tanpa melihat proses governance-nya yang baik seperti itu. Ada oportunisme di dalam situ ya. Dan itu erat kaitannya juga dengan klientelisme politik yang seperti saya sebutkan tadi. Iya. Jadi sebenarnya emang kompleks dan cukup banyak ya faktor-faktor tersembunyi yang memang mungkin kita hanya sekarang melihat gejala-gejalanya aja yang meluap gitu ya. Iya betul. Di luar-luar. Itu. Kita kemarin tuh sempat ngobrol sama Greenpeace soal perizinan hutan dan alih fungsi lahan ya yang ikut memperparah kondisi DAS juga ya, daerah aliran sungai dan daerah rawan banjir lah pokoknya. Dari TII sendiri pandangannya gimana terhadap itu? Iya, kalau tadi saya di depan itu sudah bicara tentang bencana kebijakan gitu ya. Iya, soal policy tadi. Iya, soal policy tadi gitu kan. Kalau yang selama ini terjadi kan memang proses-proses perizinan itu kalau kita tarik lagi ya, ketika kita kutip data KPK itu misalkan sebagai otoritas yang punya otoritas negara yang punya mandat di sana itu, bentuk korupsi itu bukan lagi sekedar orang bawa koper isinya uang kayak gitu ya, terus ketangkep, ada banyak uang yang dicuri gitu ya. Tapi penggelapan doang gitu ya. Ya. Ada buktinya tapi beyond dari itu gitu. Misalnya kita ngomongin soal pemberian izin yang serampangan gitu ya, pemberian izin yang kalau kita kaitkan itu adalah dengan pendanaan politik misalkan, yang saya sebut tadi sebagai klientelisme atau imbal jasa daripada sesuatu. Misalkan ada seseorang pejabat ingin naik jadi sesuatu, misalkan bupati misalkan saya sebut saja naik gitu. Pangkat gitu ya. Iya, itu butuh apa sih? Butuh logistik kan? Iya. Butuh logistik itu berupa apa?
berupa uang kan, untuk apa? Untuk supaya dia terpilih, Ya. ya kan. Nanti imbal jasanya apa? Klientelisme itu bekerja gitu. Nanti ketika dia sudah terpilih, donaturnya itu akan meminta itu sebagai imbalan gitu. Iya, ada Iya. perjanjian-perjanjian Iya, kayak akan gitu meminta lah. konsesi, akan meminta sesuatu yang seharusnya itu dilarang begitu ya. Tapi itu bisa dibicarakan di ruang-ruang informal. Nah, makanya kami juga selalu mengingatkan ini ya, bahaya informality trap itu. Jadi Apa itu Kak? Informality trap. informality trap itu semacam pebisnis itu lebih suka melakukan lobby-lobby itu di ruang-ruang informal. Oke, soal tadi ya. Ya, dibanding di ruang-ruang rapat yang resmi gitu Ya, ya. paham. Pertemuan-pertemuan yang resmi, tapi nanti setelah itu ada chat-chatan di WA, deal-dealan seperti itu. Itu adalah Sesuatu yang lebih sulit untuk dideteksi secara resmi lah ya. sesuatu yang sulit dideteksi dengan resmi, dan apa kesepakatan itu hanya diketahui oleh pihak-pihak yang bersangkutan seperti itu. Ya, jadi ya jatuhnya sedikit berkonspirasi lah ya jadinya. Iya. Berarti ini yang dimaksud dengan terminologi korupsi iklim tadi ya? Atau bisa dijelaskan lebih lanjut kan? Iya, kalau ngomongin soal korupsi iklim, Iya. Transparansi Internasional punya definisinya sendiri sebenarnya. Apa tuh? Kalau Transparansi Internasional mendefinisikan climate corruption itu sebagai penyalahgunaan kekuasaan yang dipercayakan kepada seseorang yang menghambat upaya-upaya mitigasi dan adaptasi dari perubahan iklim yang ujungnya adalah menciptakan ketidakadilan kepada masyarakat yang terdampak. Gitu. Paham. Ya. Berarti emang penyalahgunaan otoritas tadi ya, Iya. pemegang kuasa tadi ya. Iya ya. Nih saya mau ini nih, memberikan perumpamaan gitu. Iya, boleh. Ya, kebetulan saya kan tadi kayak udah cerita ke Kavin kalau saya habis nonton Keluarga Cemara tuh gitu. Iya. Saya kebetulan nonton dari 1 sampai 2 nih, tapi yang 2 ini saya bener-bener baru nonton belakangan ini gitu. Jadi nggak nonton pas baru di launching gitu. Iya. Tapi di situ saya bisa melihat dan mengambil perumpamaan bahwa sosok Abah misalkan ya di dalam film itu sebagai kepala keluarga itu adalah itu korban kan. Jadi Abah itu diceritakan bukan dia itu malas bekerja, bukan dia itu mager gitu sampai dia itu jatuh miskin, kan nggak kayak gitu. Iya. Tapi dia itu adalah Korban dia itu situasi lah. Korban situasi yang ditipu yang kemudian menjadi terdampak kan. Benar. Nah, itulah yang saya mau pinjam sebagai perumpamaan bahwa masyarakat kita nih, keluarga-keluarga Cemara yang ada di Sumatera itu, di Batang Toru misalkan, di daerah aliran sungai itu adalah abah-abah di sana yang terdampak atas kebijakan elitis yang mereka nggak tahu sebelumnya. Iya. Seperti itu. Banyak ya tangan-tangan gaib lah di atas yang mungkin mereka nggak pahami juga, tapi akhirnya mendampak mereka semua juga ujung-ujungnya. Ya, sesuai definisi tadi bahwa itu korupsi kebijakan yang dampaknya kepada masyarakat yang paling dekat dengan situ. Kalau misalkan orang kaya gini ya, kita bicara soal itulah. Misalkan kalau orang kaya itu punya opsi banyak sebenarnya, saya rasa ya. Ketika berhadapan dengan situasi kayak gitu, dia bisa pindah rumah, dia bisa beli asuransi, dia bisa upgrade kehidupannya di tempat lain. Tapi masyarakat kita yang rentan itu nggak punya opsi itu. Benar. Nggak punya privilege itu. Nggak punya privilege itu. Jadi pilihan mereka itu hanya bertahan di lokasi itu. Di lokasi yang memang mereka sudah tempati dari nenek moyang mereka, turun-temurun semua. Iya. Ya. Kalau kita lihat dari praktiknya nih Kak, si bentuk korupsi iklim itu rata-rata ada di sektor apa nih selain kehutanan gitu? Apakah ada di perkebunan, tambang dan sektor-sektor lain gitu? Secara kalau korupsi iklim itu ada banyak ya. Kalau kita bicara tentang korupsi iklim itu kan kita bisa lihat dari 2 sisi. Ada proses mitigasi, ada proses adaptasi. Misalkan kalau kita ngomongin soal mitigasinya sendiri gitu, ya selama ini kita nggak pernah sungguh-sungguh melakukan itu gitu. Kenapa saya bisa sampaikan itu? Karena sesuai dari pertanyaannya Kavin itu, sektor apa ya? Kalau minggu-minggu ini kita kan banyak gitu ya di ruang-ruang sosial media itu ada yang memuja-muja sawit misalkan gitu kan. Oh, sawit harus ditambah kayak gitu. Poin saya adalah sawit kita udah kebanyakan. Kita sudah punya 20 juta hektar sawit di seluruh Indonesia. Itu kalau perumpamaannya itu 2 kali besar Pulau Jawa.
Iya, itu berapa biji Jakarta tuh bisa masuk situ? Yes. 20 something. 20 juta. Nah, habis itu mayoritasnya adalah non HGU atau ilegal. Jadi 60% sawit itu non HGU atau ilegal atau berada di kawasan tutupan hutan gitu ya. Nah, makanya lagi-lagi saya mau balik lagi ke klientelisme tadi itu untuk melegalkan mereka yang sudah terlanjur ilegal itu. Iya. Dibikinlah undang-undang cipta kerja gitu kan ya. Dia pakai pasal UCK 110A 110B. Apa sanksinya adalah sanksi administratif. Sanksinya adalah membayar kerugian kepada negara gitu kan. Lah, kok gitu ya. Iya. Jadi senang dong orang yang sudah buka lahan hutan gitu kan. Iya. Kalau sanksinya cuma sekedar itu gitu. Dan ada wacana untuk melegalkan itu sekitar 1,7 hektar. 1,7 juta hektar gitu ya. Rencana lahan-lahan ilegal itu non HGU itu akan dilegalkan gitu. Jadi potret-potret semacam ini kan semakin meyakinkan kita bahwa proses-proses klientelisme dalam industri ekstraktif yang mengorbankan tutupan-tutupan hutan yang menyebabkan deforestasi itu memang benar terjadi. Ya. Ya intinya nggak bisa kita pungkiri ya. Bahwa itu memang ada berarti ya. Memang ada. Dan jadinya apa ya? Jadi sesuatu yang sangat signifikan gitu. Dari riset TII ini, apa pola yang paling sering muncul dalam kasus korupsi lingkungan dan iklim di daerah kira-kira? Dan ini udah going on dari sejak kapan nih fenomena ini? Ya, kalau riset TI tentang itu ada beragam ya temuan-temuannya kami juga itu. Cuma satu yang ingin saya sampaikan di sini itu kami dalam rangka semacam mencegah kerugian negara dari tindakan-tindakan ilegal itu, gitu ya. Kami itu sekarang sedang berupaya untuk mendorong regulasi transparansi beneficial ownership. Nah, itu semacam pemilik manfaat di balik korporasi-korporasi itu. Jadi kami ingin memetakan sebenarnya korporasi-korporasi yang mendapatkan HGU gitu ya atau yang mengelola alam Indonesia itu siapa di baliknya gitu. Jadi riset-riset kami banyak tentang itu. Kami memetakan aktor-aktor yang bermain di sana gitu ya, yang kaitannya juga dengan pendanaan politik gitu ya. Itu banyak kita lakukan dan pemerintah Indonesia sendiri juga sebenarnya punya regulasi tentang itu. Di tahun 2018 itu sudah muncul regulasi tentang BOT namanya Beneficial Ownership Transparency melalui Perpres. Saya lupa nomor Perpresnya berapa tapi itu keluar di tahun 2018. Itu pun keluar karena ada syarat dari kita sebutnya FATF atau semacam PPATK-nya internasional gitu ya. PPATK itu ini ya yang transaksi keuangan itu. Itu disyaratkan supaya ada regulasi itu supaya Indonesia bisa gabung di forum itu gitu. Baru itu keluar itu regulasinya gitu kan. Nah, yang kami kawal itu adalah implementasinya. Implementasinya benar nggak perusahaan-perusahaan itu melapor gitu kan siapa pemilik manfaatnya mereka gitu. Nah, menurut update data yang kami dapatkan terakhir ini adalah hanya 42% perusahaan yang melaporkan pemilik manfaatnya gitu. Sisanya kemana tuh? Sisanya nggak tahu ya kan karena sifatnya nggak mandatori juga sebenarnya. Terus 42% itu juga belum tentu benar semua itu. Kacau semua itu datanya. Banyak anomali-anomali yang kita temukan di sana ya. Nama-nama nomine gitu. Misalkan Kavin tiba-tiba disebut sebagai pemilik Hyperbus tambang gitu kan. Kan lucu gitu kan kayak misalkan begitu. Data-data itu yang kami koreksi gitu, yang kami telusuri gitu. Dan kami validitasnya validitas verifikasinya dan kami mendorong supaya ada turunan Perpres melalui Permen untuk memfilter itu laporan-laporan dari korporasi itu. Kak, aku mau nanya. Ada peran patronase politik nggak kira-kira di dalam praktik alih fungsi lahan ilegal ini? Iya, pasti. Kalau ya? saya sudah ngomong klientelisme,
udah ya Pasti isinya kaitannya itu dengan semua. patron dan klien gitu Iya. kan. Iya, saya mau ngomong tapi nggak enak nih. Nah, gimana tuh kawan-kawan? Ya kalau mau beranalogi lagi pakai keluarga cemara lagi boleh. Iya, iya. Kita nyanyi dulu kali ya biar Iya. Iya gitu lah. ya. eh, Patron klien itu adalah satu keharusan dalam proses itu menurut saya gitu ya. Karena kita hidup di negara yang seperti ini gitu ya, yang sedang demokrasinya tidak baik-baik saja juga gitu. Dan itu pasti butuh proses untuk memperbaikinya. Kembali lagi mungkin pola-polanya sama ya, patron klien dalam misal tambang batu bara, Ya, misalnya. sawit itu pasti ada. Karena kalau kita lihat sekarang daftar orang terkaya misalkan ya yang dikeluarkan oleh satu lembaga 25 orang terkaya nggak ada nama saya gitu. Saya juga nggak masuk sih. Iya makanya coba kita teliti itu punya nggak dia industri di situ? Rata-rata punya. Ada sih. Ya bahkan ada yang diam-diam ternyata punya. Ada andilnya pasti di situ. Iya ada yang diam-diam nggak pernah masang AdSense gitu tentang bisnisnya dia tapi punya. Tapi punya gitu, iya. ya. Ada yang kita tahu selama ini dia bisnisnya rokok ternyata sawitnya banyak juga gitu. Ya, kayak cross kayak gitu banyak lah. Ya kayak gitu. Dan ya proses pendanaan politik itu memang menjadi tantangan kita ya sekarang karena ujungnya ke situ semua gitu. Saya juga sekarang lagi mendorong dengan kawan-kawan peneliti itu adalah pemungutan pajak dari orang-orang terkaya. Iya. Ya, atau kita sebutnya HWI gitu ya. High Wealth Individual Person gitu. Cuma yakin ini bisa gitu. Iya. Ya kan? Kalau kita lihat prosesnya kan nanti di legislasi gitu ya misalkan ya. Itu isinya siapa? Profil orang-orang itu kan pebisnis semua gitu. Masa mereka mau melegalkan atau menggolkan pajak dari kekayaan mereka yang mereka sendiri yang menentukan gitu kan. Jadi itu proses-proses yang kita hadapin, tantangan-tantangan seperti itu. Jadi proses bencana yang terjadi di Sumatera ini sekali lagi saya tegaskan sebagai puncak gunung es yang kita hadapi karena selama ini kita abai dengan banyak gejala di bawahnya itu yang menyebabkan itu terutama dari proses perizinan gitu ya yang tidak mengindahkan mana yang boleh dan mana yang enggak lah gitu ya sederhananya ya Gen Z. Iya. Jadi kayak sawit itu kan kadang-kadang mengambil lahan-lahan yang tidak seharusnya buat mereka gitu kan. Iya, tentu. Iya. Itu yang menjadi tantangan governansi sekarang. Dan disrupting ekosistem Yes. setempatnya juga, Iya. tanahnya dan lain sebagainya. Iya. Oke, kita move on ke situasi sekarang ya, Sumatera. Setelah bencana nih kan biasanya ada dana besar yang langsung digelontorkan gitu. Dari pemantauan TI sendiri, seberapa rawan sih dana bencana itu diselewengkan gitu? Ya, ini jadi bahasan kami juga belakangan ini gitu ya. Ketika kita itu fokus ke satu hal misalkan sekarang bersama teman-teman dari peneliti-peneliti teman-teman peneliti yang lain juga itu sedang mendorong supaya bencana ini dinaik statuskan menjadi bencana nasional gitu ya. Meskipun kita melihat respon dari pengambil kebijakan juga tidak menaruh concern ke situ gitu. Cuman itu menjadi satu perjuangan lain gitu. Tapi suatu perjuangan lain lagi yang kami ingin highlight gitu, yang kita juga harus memberikan waktu kita untuk melihat ke sana gitu, tentang yang tadi Kavin singgung ya, terkait dengan dana untuk penanggulangan bencana itu kan jumlahnya juga sangat banyak gitu ya. Bagaimana cara kita supaya bisa memantau itu gitu. Ini menjadi satu PR kita bersama karena proses korupsi climate itu nggak cuman berhenti di proses mitigasi seperti yang saya sebutkan tadi ya, tapi juga di proses
adaptasinya. Proses adaptasi apa ya? Adaptasi kepada korban-korban yang terdepan yang kemungkinan terdampak dari polusi itu. Misalkan normalisasi sungai itu kan salah satu bentuk dari mitigasi perubahan iklim gitu ya. Iya. Terus adaptasinya ya membantu masyarakat untuk bisa resilient gitu ya dengan pola-pola kecenderungan perubahan iklim yang terjadi. Dan kemudian proses penggelontoran uang negara yang besar itu kan harus jadi pantauan juga ya. Bagaimana itu bisa transparan, tepat sasaran. Kira-kira ngukurnya gimana tuh Kak? Apa metrik-metriknya? Ya, untuk mengukur proses penyaluran bencana itu cukup challenging gitu ya. Di situasi yang lagi hangat-hangatnya itu ya. Karena untuk mengintervensi itu banyak juga tantangannya gitu ya. Ketika kita ingin memastikan bahwa di atas kertas misalkan segini, nyampainya berapa gitu itu tersalurkan dengan baik. Ya, itu memerlukan metode-metode yang saya rasa cukup rumit tapi bisa gitu ya untuk dilakukan. Transparansi Internasional Indonesia sendiri berupaya melakukan itu, mereplikasi dengan pola-pola yang kami lakukan juga dengan memantau pendanaan partai gitu ya. Jadi kita juga melakukan kerja-kerja memantau budget dari pesta demokrasi itu. Ya, jadi partai politik itu kami kulik juga dana kampanyenya berapa gitu. Itu teman-teman bisa cek di Kamu Bersih Aku Pilih. Nah, jadi di situ. Nah, tapi nanti mungkin ini menjadi masukan juga buat kami supaya bisa lebih concern untuk mengerjakan dan memantau itu. Ya. Aku mau tanya lagi nih, peran masyarakat sendiri nih untuk bisa membantu mengawal proses ini gitu. Apa peran dari mungkin halayak umum ya dan media dalam mengawasi ini semua? Berkaitan dengan apa yang TII sedang lakukan ini gitu. Ya, saya rasa terkait dengan peran itu setiap orang punya perannya masing-masing gitu ya. Kita juga duduk di sini juga bagian dari peran kita untuk memberikan atau mendiskusikan awareness kita, attention terhadap topik ini kepada khususnya penonton dari Mindship gitu ya. Terkait dengan Gen Z kali ya. Mungkin yang apa yang bisa Gen Z lakukan gitu dengan kondisi seperti ini. Saya rasa tanpa saya menyampaikan sesuatu juga saya sudah melihat fenomena Gen Z itu bergerak dengan cukup masif gitu ya. Kayak di sosial media misalkan saja gitu, saya sudah banyak melihat Gen Z itu aktif banget bikin konten-konten yang nohok gitu ya. Yang menohok gitu, yang itu bagus gitu untuk diramaikan sosial media kita dengan hal-hal seperti itu gitu. Sesimpel bikin template Instagram story ya yang nanti bisa di-share lagi, terus habis itu bikin infografis dari kejadian nyata yang lagi terjadi di situ real time dan lain sebagainya. Bagus banget sih itu. Itu seperti yang terjadi di kampanye terkait dengan penolakan tambang di Raja Ampat itu, saya rasa itu menjadi salah satu contoh yang bisa kita lakukan dan jadi presiden lah. Replikasi ke depan. Tapi saya mungkin menitipkan pesan juga gitu ya, karena saya tidak beruntung menjadi Gen Z gitu karena lahir terlebih dahulu beberapa tahun sebelum era itu. Sebelum saya. Sebelum itu gitu. Jadi saya masuknya milenial gitu ya. Generasi Y ya berarti ya. Yes, jadi saya ingin teman-teman itu sebenarnya kita tuh bisa jadi co-governance gitu loh. Jadi bukan hanya sebagai pengamat dan penonton kebijakan, tapi turut andil juga di situ. Nah, saya sebutnya dengan istilah co-governance tadi ya. Dan Gen Z itu kawan-kawan semua itu bisa gitu ya, melakukan sesuatu gitu ya. Dan itu buktinya sudah banyak berdampak gitu. Ya, dari apa yang kita lihat selama ini gitu, banyak juga inisiasi-inisiasi yang penggeraknya itu Gen Z gitu kan. Yang inisiasi bagus gitu. Tapi saya ingin berpesan kepada Gen Z itu untuk supaya kita meminjam terminologi teori U itu. Ya. Jadi ketika memberikan reaksi terhadap sesuatu itu, coba kita menyelam lebih dalam lagi. Yang iceberg tadi itu ya. Kita menyelam lebih dalam lagi untuk melihat sesuatu itu
seperti apa sebenarnya fenomena itu gitu kan. Nah, ketika kita menyelam lebih dalam lagi, kita ketemu dengan mental model, lalu kita naik lagi kan. Iya. Ya. Jadi istilahnya kalau di teori U yang saya kutip ini itu ada namanya open heart, open mind, open will gitu. Oke. Jadi open heart itu ya kesediaan kita untuk menerima gitu kan, untuk terpapar dengan informasi itu, untuk belajar berempati, mendengar dengan empati, menonton dengan empati, berbicara dengan empati gitu ya. Yeah. Sama juga dengan open heart yang tadi saya kutip itu, dan juga open will-nya itu adalah tindakan setelah itu apa gitu. Jadi jangan sampai nanti karena kita terlalu cepat merespon dan kurang dalam perspektif kita itu sasarannya jadi bumerang. Iya, benar. Itu terjadi di persosmedan kan, ketika kasus-kasus ada influencer gitu-gitu. Iya, kan. beberapa saat yang lalu juga nih soal pada saat lagi banyak demonstrasi ya, banyak konflik horizontal akhirnya yang tersulut gitu. Ya, itu poin saya ke situ. Iya. Ya, jadinya dan sayang energinya gitu kan. Harusnya itu diverifikasi dulu kan, sehingga evidence kita lebih kuat gitu kan. Iya. Dan itu dampaknya akan lebih besar lagi. Ya. Jadi saya mengajak teman-teman untuk meminjam terminologi teori U itu untuk bisa lebih berpikir lebih dalam lagi, mencari strategi, melihat sudut pandang dari sisi kanan kiri, kemudian kita naik lagi bersama-sama dan menyuarakan seperti itu. Aku ada 2 pertanyaan singkat lagi sebelum kita ke penghujung nih Kak. Iya. Aku penasaran sih kalau misalkan kita lihat secara big picture ya. Berdasarkan pattern-pattern yang telah terjadi gitu, kalau pola-pola korupsi iklim ini terus terjadi dan dibiarkan, kira-kira dari prediksi Kak Henry, risiko terbesarnya buat Indonesia ke depan nih bakal kayak gimana gitu? Ya, pertama saya lupa menyampaikan bahwa tadi ketika kita ngomong soal sawit dan pohon itu kan sama-sama hijau gitu. Iya. Sama juga sama pohon di belakang saya. Sama ini juga. Ya, ini juga ini ya. logo Hyperbus juga hijau. Oh, hijau iya ya. Sangat-sangat eco-friendly ya. Eco-friendly banget. Setuju. Ya, tapi kan dana yang digunakan juga warnanya hijau ya. Oh iya, hijau ya. 20.000. 20.000. Maksud saya adalah ketika itu diperdebatkan gitu kan. Ya memang sama-sama pohon, tapi karakteristiknya kan berbeda ya. Ibarat kata saya ingin meminjam spons itu sebagai pohon beneran gitu ya, yang hidup di belantara. Bukan pohon plastik ya. Ya, dan juga sawit itu sebagai keramik gitu. Ya. Jadi ketika hujan itu kan kalau spons itu menyerap gitu kan, akar-akarnya banyak, dia lebih kayak biodiversitas gitu kan, yang tinggal di sana nggak cuma pohon. Unsur gitu haranya. Unsur haranya tinggi, ada dahan, ada ranting, ada segala macam. Jadi ketika air hujan turun ke bawah, itu masih banyak proses sehingga dia bisa sampai ke bawah tanah itu. Dan menciptakan kanopi juga. Betul. Dan kemudian kalau misalkan sawit ini kan kecenderungannya itu satu jenis yang sama gitu ya. Yeah. Dan kemudian akarnya juga berbeda gitu ya. Saya ibaratkan sebagai keramik gitu. Ketika dia terpapar dengan hujan besar, dia gitu menolak air jadinya. Ya, dia akhirnya ngalir kan. Yeah. Mana lagi kan di sana itu kalau di kebun-kebun sawit itu nggak bisa hidup biodiversitas yang beragam kan. Karena monokultur itu aja gitu ya. Yes, yang saya sering temukan di kebun-kebun sawit itu banyaknya babi. Ternak-ternak dari warga gitu. Iya. Ini penting karena babi beneran atau yang menyerupai babi? Gimana itu? Ya, yang perilakunya menyerupai babi. Oke, next. Karena saya izin untuk memberikan highlight ke sana, kayak ingin kembali lagi kepada persawitan itu ya. Kalau kita ngomongin tentang sawit itu 80 data teman-teman peneliti itu 98% itu 93% itu dikuasai korporasi sawit kita ya. 93% itu. Sementara 8% itu adalah dikelola masyarakat sebagai petani swadaya gitu. Itu kan menunjukkan pola-pola ketimpangan yang besar gitu ya. Berarti ya trilema yang selama ini kita pertimbangkan gitu kan, kita banyak lema gitu kan. Udah trilema nih sekarang ya. Mempertimbangkan ekonomi, mempertimbangkan sosial HAM, mempertimbangkan lingkungan. Saya lihat pemerintah itu cenderung mempertimbangkan satu lema doang gitu. Jadi tapi lema duanya ini
itu cenderung diabaikan Iya. seperti aspek sosial HAM dan lingkungan. Iya. Saya harap ketika memang devisa kita besar dari sawit ini, kita benar-benar bisa memprioritaskan ketiga-ketiganya secara bersamaan gitu. Iya, dibalikin lagi lah. Yes, ketiga-ketiganya secara bersamaan, tidak boleh ada yang menjadi anak tiri gitu. Iya. Ya, Benar. seperti itu. Pertanyaan kedua nih, sebelum kita tutup. Menurut Kak Henry sendiri, kebijakan apa yang paling bisa mendesak ya, bisa punya potensi memutus rantai korupsi iklim ini? Transparansi. Transparansi. Iya. Transparansi menurut saya penting gitu kan. Meskipun sangat banyak tantangannya di lapangan. Dan ketika kita menanyakan kebijakan apa itu ya kebijakan transparansi. Buka data, open data gitu kan menjadi satu hal yang sebenarnya gampang dilakukan tapi sulit gitu. Ya kan? Kenapa itu penting? Karena supaya masyarakat itu punya informasi yang jelas terkait itu. Meskipun memang tantangannya sangat banyak gitu ya terkait dengan transparansi ini dan obrolan kita tentang HGU tadi ya, hak guna usaha di pertambangan atau di perkebunan itu teman-teman peneliti gitu ya dari FWI itu dulu pernah menggugat sampai ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan informasi HGU itu harus dibuka ke publik gitu ya. Tapi prosesnya nggak bisa karena kalah dengan permen doang. Permen itu bukan permen yang kita makan ya guys, tapi peraturan menteri. Iya. Iya. Jadi apa namanya ya? Yang kita selama ini tahu Mahkamah Konstitusi itu adalah sebagai pengambil kebijakan tertinggi gitu ya. Tapi ternyata masih kalah sama permen doang, yang dimana permen itu menyatakan bahwa data HGU itu sebagai informasi yang dikecualikan, jadi nggak bisa dibuka ke publik. Iya. Jadi itu banyak yang kayak gitu-gitunya lah ya. itu kalah sampai upaya-upaya banyak dilakukan sampai ke Ombudsman, sampai ke Bareskrim, semuanya itu kalah cuma dari satu surat yang dikeluarkan menteri gitu terkait informasi itu. Jadi saya ingin menyampaikan dari contoh studi kasus ini adalah tantangan transparansi itu nggak main-main juga gitu. Ketika kita ingin mendorong itu ternyata resistensinya juga besar gitu ya. Terkait dengan kita ingin lihat harta orang berapa gitu kan juga orang nggak mau ditahu kan karena terkait dengan pajak dan segala macam kayak gitu. Tapi untuk mencegah korupsi, transparansi adalah proses yang penting. Karena kalau kita selama ini banyak mendiskusikan itu harus berawal dari diri sendiri juga gitu, diri sendiri dulu gitu kan. Proses-proses penyadaran insan-insan anti korupsi masuk ke kurikulum SD gitu kan supaya semuanya anti korupsi. Bener nggak tuh? Yakin nggak tuh gitu kan? Ada ininya nggak, best practice-nya nggak di negara mana yang pernah kayak gitu kan. Jangan-jangan kita salah strategi juga gitu. Atau mungkin itu suatu hal yang bagus tapi lebih bagus lagi ketika sistemnya yang direformasi. Gitu. Jadi ya sistem itu lebih besar lah gitu ya pengaruhnya gitu ya dan lebih impactful kayak gitu. Ya intinya permasalahan sistemik ya. Tapi ya mungkin kunci awalnya adalah transparansi tadi. Transparansi. Oke, dan Kak. akuntabilitas. Terima kasih banyak transparansi dari Transparency International Indonesia ya. Terima kasih banyak Kak Henry atas Thank waktu you, Mas dan Denny. insight-nya. Itu nama saya di keluarga cuma. Aduh, jangan dilanjutin ya udah. Oke, thank you my shifters. That was my talk with Transparency International Indonesia, Kak Henry. Terima kasih sekali, tadi sangat insightful ya, dan dari situ kita sekarang jadinya paham gitu bahwa ini wicked problem. Ini problema yang sejatinya bukan simple dan banyak sekali faktor-faktor underlying tadi kalau memang mengutip dari teori iceberg tadi ya, teori U tadi. Banyak banget underlying issues yang kemudian berkulminasi ke dalam satu topik ini gitu. Banjir, longsor, dan krisis iklim yang sering terjadi itu bukan cuma takdir alam, tapi juga ya basically banyak dari perbuatan manusia sendiri. Dan terlihat jelas bahwa ini semua banyak signifikan gitu pengaruhnya dari korupsi iklim. Intinya open heart, open mind, open will tadi kalau dari Kak Henry. Gimana caranya kita bisa berempati dulu terhadap masalahnya dan kemudian mencoba untuk menggaungkan transparansi ke semua sektor.
raising awareness everywhere. Terima kasih, saya Kevin Sultan untuk Mindshift.